Baik, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa dan kita memohon kemurahan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kami berdoa. Kami merendahkan hati kami, kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan berkenan untuk memberikan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat nikmati, sehingga kami dapat membangun iman kami, membangun hidup kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, masih dalam forum acara persiapan, di mana kalau suatu saat nanti beberapa waktu lagi kita akan masuk di dalam acara yang namanya peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Sesungguhnya pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, sesungguhnya Roh Kudus itu terus bergerak maju, berjalan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, akan terus berdaulat dan berkuasa di dalam jemaat Tuhan. Nah, jadi sesungguhnya peringatan Hari Raya Pentakosta bukan sekedar peringatan, bukan sekedar seremonial, tetapi marilah kita nyatakan, kita buktikan bahwa Roh Kudus itu betul-betul menjadi peran utama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam saat ini saya memberikan satu tema, peranan Roh Kudus di dalam jemaat Tuhan atau di dalam kehidupan Kristen. Mari kita akan membaca dalam satu ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini ditulis untuk jemaat di Galatia dengan satu maksud, supaya jemaat di Galatia itu betul-betul mengutamakan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, hari yang ke-40 dia naik ke surga dari hari kebangkitannya. Lalu hari yang ke-10 dia mencurahkan kuasa Rohnya sesuai dengan janjinya yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 berkata di sana, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Baik, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Nah, di dalam pasal 1, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu murid-murid Yesus bertanya, Tuhan, apakah Engkau mau pada masa-masa ini Engkau memulihkan kerajaan Israel? Saudara, Tuhan Yesus menjawab, hal itu kamu tidak perlu tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria,
sampai ke ujung bumi. Artinya Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya memulihkan Israel. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menjadi manusia. Itu bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan untuk suku tertentu, tidak. Sesuai dengan firman yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu suku, tetapi untuk barang siapa. Ya. Barang siapa. Dan sekupnya dunia, tidak. Bukan satu kelompok, bukan satu golongan, satu daerah, tidak. Allah mengasihi isi dunia ini, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya, orang beriman, saya selalu mengatakan, kalau kita sebagai orang percaya, Alkitab mengatakan barang siapa menerima namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Artinya kita itu menjadi generasi. Menjadi generasi penerus di dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu dikatakan Tuhan Yesus berkata, ya, di dalam ilham rohnya yang disampaikan kepada Rasul Paulus, ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Nah, kenapa kok kita tidak menuruti keinginan daging? Alkitab mengatakan dalam ayat selanjutnya, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan sementara daging itu cenderung kepada dosa, saudara. Keinginan daging itu cenderung kepada dosa, kepada keangkuhan, keinginan mata, keangkuhan hidup dalam jemawa, itu keinginan daging, saudara. Nah, kalau Yesus datang ke bumi hanya untuk mendirikan Kristen, gak ada artinya, saudara. Yesus datang ke bumi bukan untuk mendirikan satu agama, tidak, sama sekali tidak. Tetapi Yesus datang ke bumi untuk mengembalikan citra diri manusia yang sesungguhnya, manusia yang seutuhnya, yang tertulis dalam ayat yang ke-22. Ya, renungan hari Selasa sudah disampaikan, dan sampai ayat yang tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera sudah dikupas sedemikian rupa. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam tentang kata kesabaran dan kemurahan. Ya, kesabaran dan kemurahan. Alkitab berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu hidup manusia yang sesungguhnya. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu hidup di dalam kasih, hidup di dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam penguasaan diri. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, yang namanya sabar itu, saudara, hilang. Kasih hilang, damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Terbukti, saudara, ya, pada waktu itu seluruh bumi, seluruh dunia ini hanya dihuni 4 orang, ya, Mbah Adam, Ibu Hawa, ya, anaknya Kain dan Habil. Saudara, di dalam Kejadian pasal 4 di sana dikatakan ayat yang ke-7, kalau saya nggak salah ingat, saudara.
Setelah selesai, Kain dan Habil mempersembahkan korban bakaran. Kain mempersembahkan hasil pertaniannya. Si Habil mempersembahkan anak sulungnya, hasil ternaknya. Dengan baik mereka bersama-sama, saudara, bersama-sama mempersembahkan kurban. Tetapi ada satu masalah, ya. Ketika persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, dan sementara persembahannya Habil diindahkan oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan, Kain hatinya marah, hatinya panas. Diingatkan, hai Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Ya, apakah kamu tidak bisa berbuat baik? Kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan berkuasa. Tetapi kalau kamu tidak bisa berbuat baik, dosa telah mengintip di ambang pintu dan sangat menggoda kamu, tetapi kamu harus berkuasa. Itu satu peringatan, saudara. Yang pertama sebagai peringatan, yang kedua sebenarnya itu sebagai kalau ibarat itu orang tua, saudara. Kain itu diperbesar hatinya. Kata-kata yang memperbesar hati, memberikan satu keberanian, ada satu tindakan, kamu harus berkuasa. Tetapi rupanya Kain tidak suka mendengar nasihat, saudara, ya. Nasihat Tuhan tidak dihiraukan, saudara. Lalu akhirnya Kain dengan diam-diam, saudara, dengan hati yang marah, hati yang panas, ya. Adiknya diajak jalan-jalan. Yuk kita pergi ke padang gurun, ke padang, bukan padang gurun. Kita pergi ke padang, saudara, ya. Saudara, apa yang terjadi? Tahu-tahu adiknya dipukul dari belakang sampai mati. Kesabaran tidak ada, saudara. Kasih tidak ada, sukacita tidak ada, damai sejahtera tidak ada, kebaikan tidak ada. Ketika ditanya, hai Kain, di mana adikmu? Memangnya aku menggembalakan adikku? Makanya jawabannya enak sekali, saudara. Saya nggak tahu. Tuhan katakan, darah adikmu telah sampai ke telingaku. Saudaraku, kenapa terjadi demikian? Karena kesabaran tidak ada. Yesus datang ke bumi bukan untuk mendirikan satu agama, tetapi untuk memulihkan, mengembalikan jati diri manusia yang sesungguhnya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Sabar dalam kesesakan. Ya, dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 12 berkata, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, ya, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, saudara. Dalam kesesakan, dalam menghadapi persoalan masalah yang sulit, yang berat, dibutuhkan yang namanya kesabaran, saudara. Ada peribahasa orang Jawa mengatakan begini, sabar subur, ya. Sabar subur, sing sabar bakal subur, sing sabar bakal makmur, ya. Hidup subur, hidup makmur itu dibutuhkan kesabaran, ya. Hidup subur, hidup makmur itu dibutuhkan kesabaran. Nah, kalau saudara belajar dengan bapak tani, para petani itu mereka menanti dengan sabar, ya, sabar. Ya, kelihatannya sepele kata sabar, tetapi tidak semudah yang kita bicara, apalagi zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang itu orang cari orang sabar itu susah, apalagi di jalan. Wow, ya. Kalau di lampu merah gitu, ya, apalagi kalau di lampu merah ada mobil atau motor yang sudah agak tua, disetater susah. Wah, dari belakang din. Kenapa? Karena kesabaran memang sudah tidak ada, saudara.
Dan itu tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Ya, belum lagi kalau dalam masalah-masalah lain, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, wah ribut gitu. Milih ribut daripada nunggu dengan sabar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kesabaran adalah bagian daripada kehidupan orang percaya, kehidupan orang beriman. Memang kata sabar tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi dibutuhkan yang namanya apa, saudara? Belajar. Ya, belajar. Tetapi belajar itu sehebat apa? Nah, Rasul Paulus berkata demikian, saudara. Di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya kamu ya diteguhkan, kamu dikuatkan oleh batinmu dengan Roh yang kudus. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan satu keteguhan, memberikan kesabaran dalam menghadapi masalah. Yang kedua, ya, oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu dan kamu berakar di dalam kasih. Saudara, kita nggak bisa, saudara, berlaku sabar tanpa Kristus diam dalam kehidupan kita, tanpa Kristus berakar dalam kehidupan kita, tanpa kita berakar di dalam kasih, kita nggak bisa sabar, saudara. Karena ini daging ini angkuh, kejam, tidak mau tahu, saudara. Kita mengatakan dengan jelas, karena kedurhakaan semakin bertambah, maka kebanyakan orang kasih semakin dingin. Hati-hati, saudara. Rumah tangga berantakan karena kehilangan kesabaran. Ya, karena apa? Karena kehilangan kesabaran. Tuhan mau supaya setiap kita diberi roh yang namanya kesabaran. Ya, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Yang kedua, kemurahan. Ya, yang kemurahan itu adalah buah roh. Ya, yang keberapa? 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Yang keenam, buah roh yang keenam, kemurahan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi supaya saudara dan saya memiliki kemurahan, ada kemurahan, mendapatkan kemurahan Allah, maka harus belajar menjadi orang yang murah hati. Murah hati, ya, murah hati itu tidak kikir. Murah hati itu tidak pelit, saudara. Bermurah hati, ya. Berbahagialah orang yang bermurah hati, yang murah hatinya yang akan beroleh kemurahan. Ya, kenapa? Karena Tuhan rindu kita kembali seperti manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Ya, orang yang murah hatinya. Di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat 27 dikatakan bahwa orang yang memperhatikan, orang yang bermurah hati, memperhatikan kepada orang miskin, mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang mau memperhatikan orang miskin itu, mereka akan beroleh kemurahan. Dan kemurahan itu, Bapak Ibu Saudara, seirama dengan belas kasihan. Ya. Di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan ayat 23,
bahwa dalam penghakiman yang menang adalah kemurahan hati, belas kasihan. Ya, belas kasihan, terjadi satu belas kasihan. Tuhan itu hanya karena belas kasihan kepada manusia. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada manusia, ya Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada manusia, Tuhan bisa kok buat manusia baru. Ya, manusia Adam dan lainnya dibasmi semuanya. Tapi Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya yang kekal, kasih-Nya yang abadi untuk dinyatakan kepada manusia dengan mencurahkan kuasa Roh-Nya, supaya kuasa Roh-Nya berkuasa, berdaulat dalam kehidupan manusia. Yang manusia itu memiliki karakter Kristus. Ya. Karakter Kristus itu mampu memperbarui hati kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar semakin hari semakin bersungguh-sungguh hati. Izinkan Roh Kudus berdaulat, berkuasa di dalam kehidupan kita. Ya. Ayat yang terakhir berkata demikian. Ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, kita mengatakan, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, kita mau dipimpin oleh Roh, karena hanya Roh Allah yang bisa memimpin kita di dalam segala kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kita. Terus memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bila kuasa Roh-Mu membawa kami, memimpin kami, menyempurnakan kami dan membentuk kami menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang memiliki kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan ada dalam setiap kami. Kami percaya semua itu terjadi karena Roh Kudus yang akan terus menolong dan memimpin kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.